Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, how are you today? I hope all of you will be fine. Gimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian baik-baik saja. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi tentang obligation, prohibition, and advice. Jadi ada 3 ya. Apa yang dimaksud dengan obligation? Obligation itu adalah kewajiban. Ketika Anda diwajibkan untuk melakukan sesuatu atau sesuatu yang harus Anda lakukan. Ada 2, must sama have to. Contoh kalimatnya, there will be a math test tomorrow. I must study hard now. Akan ada tes matematika besok. Saya harus belajar sekarang. Kemudian yang selanjutnya have to. I have to attend the math test tomorrow. Saya harus mengikuti tes matematika besok. Kemudian yang prohibition. Prohibition itu adalah yang larangan ya. Yang larangan. Ketika sesuatu secara resmi dilarang. You mustn't cheat during the test. Kamu tidak boleh curang selama tes. You doesn't have to come along to the party if you don't feel well today. Kamu tidak harus datang ke pesta jika kamu tidak merasa baik hari ini. Jadi prohibition itu adalah larangan. Advice itu adalah nasihat. Yaitu pendapat yang ditawarkan seseorang kepada Anda tentang apa yang harus Anda lakukan. Atau bagaimana Anda harus bertindak dalam situasi tertentu. Jadi advice itu adalah saran, nasihat ya. Silakan perhatikan video yang akan saya tampilkan ini. Ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan ya. Jadi nanti ada dialognya tentang prohibition dan advice, obligation juga. Stop pushing me, Raju. Boys, stop that. You mustn't fight. Yes, You Miss Ava. mustn't Yes, fight. Miss Ava. We mustn't fight. Nah, itu adalah larangan. What are our class rules? We must respect one another. Respect one another. We must keep our hands to ourselves. Itu adalah kewajiban ya. That is correct. What other rules do we have in class? We must pay attention in class. Oke, itu contoh kalimatnya. We must ask permission before leaving the classroom. You are correct. So remember, you must behave yourselves in school. Class and school rules, you mustn't fight. You must respect one another. You must keep your hands to yourself. You must pay attention in class. You must ask permission before you leave the classroom. You must behave yourself in school. Nah, itu tadi adalah video tentang kewajiban ya. Jadi ada we must respect another. Oke, itu. Nah, ini contohnya dari kalimat kewajibannya. We mustn't fight. We must respect one another. Kita tidak boleh bertengkar atau berkelahi. Kita harus menghormati satu dengan yang lain. Okay, we must keep our hand to ourselves. Kita harus menjaga sikap kita sendiri. We must pay attention in the class. Kita harus memperhatikan di dalam kelas. Oke, berikut ini adalah video tentang asking for advice. Jadi meminta pendapat. Meminta saran ya. Meminta nasihat. Oke, kita play dulu.
Oke, perhatikan dengan baik. Hey, Tony. Do you mind if I ask you some advice? Of course not. Please go ahead. I'm thinking about buying a new car. What kind of car should I buy? What kind of Good question, Mindy. kalimat What is your price range? nasihat? I don't know. Something reasonable. Nothing too crazy. Why do you want a new car? My car is very old and it often breaks down. I see. How often do you drive? I drive to work every day and I go shopping at the mall on the weekend. Is that all? Do you go anywhere else? I go to the gym 3 times a week. I think you should buy a small, compact car. Really? What kind should I buy? Have you seen the new Carbowl models? No, I've never heard of them. They are very reasonable and reliable. Why don't you test drive one? Great, I will. Thanks for your advice, Tony. Oke, itu tadi video tentang nasihat ya, meminta nasihat. When do we use the expression of obligation and suggestion? Oke, obligation tadi itu adalah kewajiban, suggestion itu adalah saran. Yang pertama, when we try to give information about rule or policy. Ketika kami mencoba memberikan informasi tentang aturan atau kebijakan. Jadi, itu menggunakan obligation ya. When we see someone who is in trouble and we offer them suggestion or advice. Ketika kami melihat seseorang yang dalam kesulitan dan kami menawarkan mereka saran atau nasihat. Jadi suggestion itu saran, advice-nya adalah nasihat. When we meet someone who asks our advice or suggestion. Ketika kita bertemu seseorang yang meminta saran, meminta nasihat atau saran kita. Jadi itu ketika kita menggunakan kewajiban dan suggestion, saran ya. Oke. Kita menggunakan must. Yang pertama must ya. For more personal opinion about what it is necessary to do. Must untuk mendapatkan pendapat yang lebih pribadi tentang apa yang perlu dilakukan. Kemudian yang have to for what somebody in authority has said it is necessary to do. Have to untuk yang dikatakan oleh seseorang yang berwenang dan perlu dilakukan. Jadi have to. Itu pakai have to ya. Oke. Artinya sama. Have to dan must itu artinya harus sama. Contoh ini. I must remember to get a present for Daisy. Saya harus ingat untuk mencari hadiah untuk Daisy. In my opinion ya, jadi menurut opini saya. You have to look after her regularly. Kemudian, do you have to wear a tie for school? Oke, itu beberapa contoh ya. Jadi have sama must, have to sama must. Kalau yang advice, yang nasihat, contohnya, you should help your friends when they need you. Kamu seharusnya membantu temanmu ketika mereka butuh kamu. Jadi itu nasihat. Oke, ini adalah contoh rumus yang dipakai dalam obligation dan kebutuhannya dalam kalimat ya. Nah, ini obligation. Obligation tadi ada pakai must sama have to. Nah, ini ada bentuk
positif, negatif, dan interrogatif ya. Oh ini nih, ada yang positif, kemudian ada yang negatif ini. Yang pertama, must plus verb one. Ini jangan lupa di depannya ada subjek ya. Jadi contohnya, it is 6:45 AM already. You must go to school now. Ini sudah jam 6.45. Kamu harus pergi sekolah sekarang. Takut terlambat ya. Kemudian yang selanjutnya adalah mustn't. Mustn't ini kepanjangan dari must plus not. Jadi bisa disingkat seperti ini. Plus verb one. Jadi kalau bentuk negatifnya mustn't plus verb one. Dan di depannya jangan lupa subjek. We mustn't touch the plug with wet hand. Kita tidak boleh menyentuh kabel dengan tangan yang basah. Nah, itu termasuk larangan ya. Kemudian have or has to plus verb one. Jadi have to ya, ini penggunaan have to. I have to go now. I have a meeting with my boss at 10 o'clock. Saya harus pergi sekarang. Saya punya meeting dengan bos saya jam 10. Kemudian yang ini, oh ya, untuk ini penggunaan have sama has. Kalau yang have itu untuk subjek I, we, you, they. Jadi untuk subjek I, we, you, they. Sedangkan untuk yang has itu untuk subjek she, he, it. Itu ya. Jadi has-nya khusus she, it saja. Kemudian yang bentuk negatifnya don't. Don't itu kepanjangan dari do not. Kemudian doesn't ini kepanjangan dari does not. Kemudian plus have to plus verb one. Contohnya, we stay on one day only. You don't have to bring all of your stuff. Kita hanya tinggal 1 hari. Jadi, kamu tidak harus membawa semua barangmu. Oke, itu contoh kalimatnya. Sekarang untuk yang nasihat, advice. Ini pakai should ya. Should itu bisa diartikan dengan seharusnya. Should plus verb one. Tony got flat tire. You should go to the mechanic to fix his tire. Tony bannya kempes. Dia seharusnya pergi ke tukang ban untuk menambal bannya. Kemudian yang shouldn't ini kepanjangan dari should not. Jadi bisa ditulis seperti ini, ada tanda petiknya seperti ini. Should plus verb one. We shouldn't eat junk food. Kita tidak seharusnya makan makanan cepat saji. Jadi junk food itu adalah cepat saji karena tidak sehat ya. Oke. Ini contoh kalimatnya must dan mustn't ya. I must study hard. You must eat your food. We must follow the school rule. They must wake up early. He must take some medicine. I mustn't stay up here. You mustn't speak in the exam. We mustn't get up late. They mustn't fight. He mustn't smoke here. She mustn't eat sweet. Oke, itu contoh kalimatnya. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Jangan lupa kalian pelajari materi-materi yang sudah ada. Tetap jaga kesehatan dengan protokol kesehatan. Tetap di rumah, tidak perlu kemana-mana. Dan jangan lupa bahagia.
Oke, silakan dilihat video hiburan di sini biar kenal sama Bu Masriah ya. Oke, sebentar. Ini hanya sekedar hiburan. Selamat menikmati, jangan lupa bahagia. Tetap semangat belajar. Yakinlah bahwa kalian bisa melakukan yang terbaik ya. Jangan lupa selalu rajin sholat, membantu orang tua. Jadilah anak yang berbakti. Video ini hanya sekedar hiburan untuk kalian biar kalian bisa lebih kenal dengan Bu Masriah ya. Terima kasih.